ada MicroStrategy, ada BlackRock, ada ETF-nya China, Oke. ETF-nya Oils, Oke. and then Rockstar Company Oke. yang gaming. Oke, tahu. Ya, volatile semua tuh, sektoral semua dia. Dan itu bahkan sebenarnya MSTR kan kalau kita ngomong itu adalah higher Yes. beta play dari Bitcoin kan. Jadi MSTR tuh kan dia sebenarnya Bitcoin gini. on leverage ya kita. Bitcoin on leverage. Tapi di saat premiumnya itu udah terlalu tinggi, gue sempat jual MicroStrategy stock gue dan gue mungkin jelasin kenapa ya. Jadi Saylor tuh terakhir bilang tentang dia punya yield di atas dari Bitcoin, ya kan? Bitcoin yield. Yang gue kurang setuju adalah dia memakai price multiplication dari pendapatan Bitcoin. Maksudnya apa? Contoh ya, misalnya ada rumah nih, harga $400.000. Ya. Rumahnya itu bisa dijual seharga $500.000. Itu kan ada keuntungan $100.000, bro. Nah, Saylor itu valuasi rumahnya itu $100.000 kali 20. Yes. Jadi rumahnya menurut dia harganya $2 juta. Dan menurut perhitungan gue harusnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi premium di atas NAV-nya MicroStrategy itu nggak worth it dengan Bitcoin yang mereka punya. Terlalu mahal untuk Plus sekarang. ya, saya melihat ya, mungkin pada awalnya saya merasa it might kind of work dengan kita masukin Bitcoin ke dalam treasury kita, dan it did actually, bro. Ya, Sampai saya melihat semuanya itu pengen niru cara Saylor betul. dan dapat valuasi yang kayak Nggak udah masuk nggak akal. masuk akal semuanya ya. Iya. Kalau kita lihat ya, ini ada top 10 Bitcoin treasury company, dan setelah saya tahu ya banyak yang kayak naiknya udah kayak ribuan kali lipat, saya Betul. tahu there's gonna be boom at some point. Betul. At some point ada chance ya bahwa bisa kelikuidasi semua loh dengan Betul. model game seperti itu. Karena sekarang kalau kita ngomong para smart money di US itu Ya. udah mereka nggak cenderung ke altcoin. Betul. Mereka cenderung berinvestasi ke Bitcoin treasury company Betul. yang menurut saya pribadi ya at some point it's a very risky bet Betul. to take. Jadi kalau kamu gini, investasi kan yang penting jangan rugi kan. Kamu punya portofolio ini ada kemungkinan kamu bisa kena drawdown atas hal yang kamu nggak tahu karena kamu full time pekerjaan juga kan. Yes. Jadi gini Wesley, dana daruratnya di keep aja 250 juta, 40 juta sebulannya kamu otomisasi. Kamu kan suka kripto nih kayaknya, kamu beratin bahkan US stock-nya di MicroStrategy. Saran saya seperti ini, 70% dari total portfolio kamu berarti kan 370 juta tambah 350 juta. 70% dari total portfolio kamu, itu kamu kan, ini kamu ada ETF Cina nih. Ya, jadi kayaknya kamu suka emerging market juga, kamu taruh di MSCI World Index. URTH tikernya. Oke, Jadi siap. langsung kosongin aja semuanya. Di US stocknya ini masih naik kan? US stocknya dan kriptonya itu kosongin semua. 70% itu kamu taruh di URTH, 30% kamu bisa taruh di Bitcoin. Ya. Karena dia kan emang heavy banget nih di Bitcoin. Dan Wesley, kamu nggak ada kepengenan pulang dan pensiun di Indonesia nggak? Karena kan dia punya obsesi untuk jadi milioner di Australia. Kenapa nggak kamu cari kerja di sana terus umur 30, akhir 40 bisa Ya. balik dan pensiun di sini kan sebenarnya? Betul. Karena kan it's all about perspektif. Kalau kamu terlalu sulit jadi milioner di luar, cash coin aja di luar. Bisa ya, juga itu dan juga opsi sih sebenarnya. opsi balik di sini buat kayak kamu bisa beli rumah di sini soalnya. Betul. Atau gimana? Atau udah nyaman kabur aja dulu di sana? Mungkin bisa sih, cuman kalau untuk sikon kayaknya Australia better ya. Oh, oke. Dia better lah. Misalkan Emang better. Misalkan kayak World 3 kan Indonesia jadi apa dong? Jadi tameng doang. Australia kan di pojok, nggak ada yang peduli. Oh, Oke. Gini, Wesley. Jadi kamu masuk 70% di MSCI World Index karena kamu suka mau ada exposure ke Cina kan. Kalau S&P soalnya kamu kayaknya believer di Cina, kamu pakai MSCI World Index URTH tikernya. Tapi ada one catch di beli URTH ini. Karena ini BlackRock punya kan. Jadi ketika kamu beli ETF yang US resident, kamu kan non US resident kan? Itu kamu kena tax di dividennya. Karena dia ada 1% tuh dividen. Kamu kena tax bisa 30% di dividennya. Jadi ada triknya. Triknya adalah bukan beli ETF dari US punya. Jadi Vanguard sama BlackRock tuh udah ngakalin ini. Kamu cari aja nanti fundnya, ETF-nya yang base di Ireland. Bukan yang di US. Jadi kamu nggak kena tax-nya US nanti. Kalau kamu jadi non-US resident. Jadi tetap pakai antara MSCI World Index atau FTSE Global All Cap Index.
Itu 2 indeks yang kamu bisa cari, tapi kamu cari nanti ETF yang dari Ireland base-nya. Biar nggak kena tax-nya. Oke. Itu 70% ya. Ntar saya cari tahu. Yes, itu 70%, 30% tuh ya di Bitcoin aja terserah. Kamu bisa cold wallet dan segala macam. Nah, dari gaji kamu kan bisa sisihin 40 juta tuh. Bikin simpel aja, bikin 30 juta langsung ke world index tadi, 10% ke Bitcoin dah gitu. 10 juta ke Bitcoin. Oke, thank you. Diotomisasi aja. Jadi kamu kerjanya makin keras, kalau misalnya naik gaji bisa sisihin 80 juta tetap sama, 70-30 lagi, 70-30 lagi. Yes. Iya, kebetulan ada side income juga sih. Oke. Oke. Online. Tapi diotomisasi aja, intinya diotomisasi, jadi jangan dipikir. Plus ya kita kalau secara teknis ya bro, lihat chartnya MSTR, I think monthly chart sudah cukup mengkhawatirkan. Dalam artian ya picking stock Betul. memang bisa memperoleh significant gains di portofolio kita. Tapi itu nggak bisa kamu terapin in the long enough time frame. Kamu harus switching, kamu harus take profit, kamu harus realokasi ke posisi yang lain. Dan entry-nya di berapa MSTR? MSTR profitnya 100%. Oke, berarti kamu kurang lebih masuk di 200 harganya ya? Iya, betul. Sebelum itu ya, berarti sebelum Trump menang election itu kemarin ya? Iya, ngikut siapa Pak Bos Timothy aja sih. Oh aduh, ya nggak ada masalah ya kalau udah cuan ngikutin bro. Gue udah jual. MSTR bersih. Ya? Udah bersih gue. Kamu kan udah naik 100% kan, nggak ada salahnya menerapkan moonback strategi bro ya. Kamu trimming 50%, jadi kamu modalmu aman, terus kamu rebalancing ke aset yang lebih indeks aman. yang Bro Tim bilang tadi.